Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan berbicara mengenai linear programming ya. Jadi di pertemuan sebelumnya Anda sudah baca terkait dengan riset operasi. Jadi salah satu metode dalam riset operasi adalah menggunakan linear programming. Di dalam linear programming itu yang dibutuhkan adalah model matematis atau model matematik itu adalah bagian terpenting dari riset operasi untuk menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan, dan apabila ada data yang kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Model dinyatakan valid jika dapat memberikan prediksi yang masuk akal dan akan kinerja sistem. Dan kata lain, bahwa model sah apabila dapat memberikan prediksi yang dapat dipercaya dari hasil proses suatu sistem. Program linear atau linear programming itu adalah sebuah atau salah satu model matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang memiliki dua tujuan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan tergantung pada variabel yang ada. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mencari tahu tujuan dan penyebab masalah, sehingga ada dua macam fungsi pada program linear. Yang pertama adalah fungsi tujuan, dan yang kedua adalah fungsi batasan atau kendala. Fungsi tujuan itu bertujuan untuk mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Kemudian fungsi batasan mengetahui sumber daya yang ada dan permintaan atas sumber daya tersebut, batasannya seperti apa. Karakteristik persoalan linear programming itu yang pertama adalah ada tujuan yang ingin dicapai, tersedia beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya dalam keadaan terbatas, dapat dirumuskan dalam bentuk matematis. Ya, jadi semua persoalan yang akan diselesaikan dengan linear programming itu harus dirumuskan ke dalam bentuk matematis. Ya, contoh pernyataan ketidaksamaan. Jadi model matematis itu bisa persamaan atau ketidaksamaan. Untuk menghasilkan sejumlah meja dan kursi secara optimal, total biaya yang dikeluarkan itu tidak boleh lebih dari dana yang tersedia. Artinya, jumlah meja dan kursi itu tidak boleh lebih. Berarti dia harus kurang dari dana yang tersedia. Untuk membentuk suatu model linear programming, perlu diterapkan beberapa asumsi dasar. Ada beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama adalah linearity. Fungsi objektif dan kendala haruslah merupakan fungsi linear dan variabel keputusan. Hal ini akan mengakibatkan fungsi bersifat proporsional dan aditif. Misalnya, untuk memproduksi satu kursi dibutuhkan waktu 5 jam. Maka untuk 2 kursi dibutuhkan 10 jam. Begitu juga seterusnya, jika 3 kursi maka dibutuhkan waktu 15 jam. Jadi dia harus linear. Oke, yang kedua adalah divisibility. Nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Apabila diinginkan solusi berupa bilangan bulat, maka harus digunakan metode integer programming. Kemudian non-negative variable. Nilai variabel keputusan haruslah tidak negatif. Jadi hasilnya itu tidak boleh negatif, kurang dari 0. Misalnya membuat kursi, tidak mungkin kursi kita buat -1 ya. Sehingga kalau kursi tidak dibuat berarti 0. 0 boleh, tapi tidak boleh negatif. Certainty, semua konstanta parameter diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. Bila nilai parameternya probabilistik, maka harus digunakan formulasi pemrograman masalah stokastik. Oke. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam perumusan model linear programming. Yang pertama adalah mendefinisikan variabel keputusan, kemudian merumuskan fungsi tujuan, apakah maksimasi atau minimasi, tentukan koefisien dari variabel keputusan. Yang ketiga, merumuskan kendala sumber daya, tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing peubah keputusan, kemudian tentukan jumlah ketersediaan
sumber daya sebagai pembatas. Tetapkan kendala negatif, setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai yang negatif. Contoh seperti ini. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian fungsi. Yang pertama perakitan dan yang kedua adalah pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam pemolesan, sedang untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan adalah 80.000 untuk meja, 60.000 untuk kursi. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan. Oke. Anda lihat, jadi Anda untuk memudahkan itu adalah Anda membuat tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini itu untuk memudahkan Anda mendeskripsikan dari soal cerita yang ini. Kalau Anda baca panjang seperti ini Anda bingung, Anda coba terjemahkan ke dalam bentuk tabel dulu. Boleh tidak menggunakan ini, boleh, mana yang memudahkan Anda, tapi ini membantu Anda untuk memudahkan. Jadi prosesnya ada dua, ada perakitan, ada pemolesan. Kemudian yang di objeknya itu adalah meja dan kursi. Oke, kemudian apa yang membatasi? Membatasi yang pertama adalah jam kerja. Jam perakitan tidak boleh lebih dari 60 jam. Jam kerja pemolesan tidak boleh lebih dari 48 jam. Kemudian diketahui laba untuk satu buah meja adalah 80.000. Laba untuk satu buah kursi adalah 60.000. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam model matematis akan seperti ini. Maksimal, berarti dia ingin memaksimalkan tujuan. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah berapa jumlah meja dan kursi yang optimal, sehingga dia mencari berapa laba yang tertinggi. Sehingga Z ini adalah notasi untuk sebuah tujuan. Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Oke. Dari mana 8x1? Dari mana 6x2? Kemudian yang kendalanya adalah 4x1 ditambah 2x2 lebih kurang dari 60. Yang kedua adalah 2x1, 4x2 itu lebih kurang dari 48. Kemudian x1 lebih besar daripada 0, x2 lebih besar daripada 0. Oke. Penjelasannya ada di sini. Perumusan pada dalam model linear programming adalah menentukan definisi variabel keputusan. Variabel yang dipakai di sini adalah x1 dan x2. x1 untuk jumlah meja yang dihasilkan, berapa unitnya. x2 adalah untuk jumlah kursi yang akan dihasilkan. Kemudian tujuannya apa tadi? Untuk meningkatkan laba yang optimal, bukan meningkatkan, untuk memperoleh laba yang optimal. Oke, untuk setiap meja itu ada 80.000. Satu unit kursi itu mendapatkan 60.000, sehingga model matematisnya adalah Z sama dengan 8 ini dari 80.000, kita sederhanakan. 8x1, x1 ini adalah variabel meja, 6 dari 60.000 laba dari kursi, x2 itu adalah variabel keputusan untuk jumlah kursi. Oke, yang berikutnya adalah kendala. Kendala pada proses perakitan. Pada proses perakitan, waktu yang ada hanya 60 jam, tidak boleh lebih. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Sehingga dalam proses perakitan ini ada dua benda. Yang pertama meja dan yang kedua adalah kursi. Satu meja itu diperlukan waktu 4 jam. Satu kursi memerlukan waktu 2 jam untuk perakitan, sehingga matematisnya adalah 4x1. 4 adalah waktu untuk perakitan dari meja x1, 2x2 itu adalah waktunya perakitan untuk kursi, kurang dari 60. Begitu juga pemolesan sama
Sehingga 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 48. Kendaraan non negatif, meja dan kursi yang dihasilkan tidak boleh bernilai negatif. Sehingga x1 dan x2 lebih besar dari sama dengan 0. Oke, ini adalah contoh kedua. Ada contoh 3. Oke, silahkan Anda coba contoh kedua. Kemudian Anda coba contoh ketiga. Kerjakan seperti contoh 1. Silakan Anda kerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa Anda tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.